Yang di sini ada F. Persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan dalam bahan baku, persediaan barang penolong. F1 atau PPRF itu ada F1 yang dimana nilai per kliennya itu 1.778.081.000 dan F2-nya per kliennya itu 290, 107.800 dan yang F3-nya itu di perkalainnya 502, 506, 300. Yang F4 itu ada 137.843.600. Terus habis itu di PR-nya itu atau DR atau CR-nya itu ada 23.865.000, ada 15 juta, ada 8 juta. Nah, totalnya itu ada 46.865.000. Nah, di CR-nya itu ada 15.990, ada 1.350, ada 11 juta, totalnya 28.260.000 juta. 260.000. Nah, di perauditnya itu bisa dapat satu itu dikalikan, jadi itu dikalikan antara 23 sama 15. Nah, hasilnya itu sama kayak ini. Pokoknya. Habis itu ada, eh, kami telah melakukan uji ketatan komplit dengan pemeriksaan secara detail untuk bulan Januari, Desember, lihat di schedule buku pembelian dan dengan pencocokan jurnal voucher dengan penasaran pembelian laporan penerimaan barang faktur. Nah, kami telah melakukan perhitungan fisik antara persediaan bahan baku, barang dalam proses penolong, dan barang jadi itu dilihat dari schedule F1, F2, F3, dan F4. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pembelian telah dilakukan dengan pisah batas yang tepat lihat di schedule PL21. Sisa batas atas dokumen sebagai berikut itu ada laporan penerimaan bahan baku nomor 1025, faktur nomor 1515, laporan produksi itu nomor 125, surat jalan itu ada 1515, batch produksinya itu ada 738. Nah, WP ini nih ada F1-nya. FI1, ada ROS SP 500, ada ROS 800, ROS SP 1000, dan Profin SP 1500. Nah, kliennya itu ada 628, 445, 580, 700, 58, 580 juta, 750.000, 459 atau 0,070.140 perak dan ada 109.853.860 di mana totalnya itu ada 1.780.0,8100. Di DR-nya itu kenapa cuman gitu karena yang udah menepati posisi yang benar itu adalahnya Proficon SP 1000 itu sama-sama nilainya 15.910.000. Itu juga CR-nya juga sama dan totalnya itu 459.07 yang masih ada di dokumennya. Nah, 7.500 itu juga ada di dokumennya, maka dipindahinnya ke DR. Nah, totalnya itu ada 117, 860 perak. Nah, totalnya itu ada 23.865.000 dan 15.910.000. Nah, persediaan barang jadinya itu ada 7.955.000 dan harga pokok penjualannya 795.000, koreksi untuk mencatatkan piutang PT Krakatau yang tercatat 2 kali atas kesalahan percatatan di Rufikon SP 1.500 dikali 500 kg dikali 15.900. Nah, ada F2 itu
itu batch production, di mana per kliennya itu ada 127, 700, 791, 900. Nah, DR dan CR-nya itu kosong, jadi dia cuma punya total itu sama 127 di perauditnya itu 127, 791, 900. Nah, kalau nomor 377 itu ada 152 juta 350.900. Nah, kalau nomor 738 itu ada 290, 107, 800. Nah, DR-nya itu cuma ada 15 juta. Nah, 152 itu dikalikan sama perauditnya itu 167, 300, 167, 315, 900. Nah, 290 itu sama kayak yang batch production-nya. Beban upah langsung TKL-nya itu 15 juta, biaya yang masih harus dibayar itu 15 juta, persediaan dalam proses barang, proses TKL-nya itu masih 15 juta, pokoknya semua total 15 juta, dan berproses barang dalam proses, koreksi kekurangan tambahan atau upah pabrik yang belum dibayar itu sebesar 15 juta. Habis itu ada monomer, Levin, lainnya Stan, DPO, PS, dan EPO itu sama per kliennya tuh diambil dari buku. Nah, PR-nya itu juga sama mengambilnya dari dokumen saat yang di halaman di halaman 98. Itu pare dan cere itu diambil dari halaman 98. Nah, perauditnya itu ditotalkan sama dari 20, misalkan Floyfinnya itu 24.750, nah CR-nya itu 135, jadi hasilnya dikurang itu jadi 23.400. Nah, ini juga sama nih, 37/600 dikali jadi 45.600 kayak gitu. Nah, bahan-bahannya, beban lainnya itu ada 1,350, persediaan bahan bakunya 350. Untuk kesediaan itu Poivin 90 dicuri. Nah, jadi 90 kilogram dikali 15.000. Nah, presentasi bahan baku itu ada 8 juta, PPN masukannya itu ada 800, utang usahanya jadi 8 juta 800, itu dikalikan aja 8 juta dikali 800, itu jadinya 8 juta 800. Nah, koreksi untuk pembelian bahan baku PS 500 yang akan belum dicatat itu ada 500 kilogram dikali 16.000. Nah, itu. Ya. Kalau F4 itu F4 itu menurut pemeriksaan kami terhadap koreksi untuk persediaan barang penolong catat 100 kali 1000 PS terdapat banyak seperti yang dijelaskan di buku 1 halaman nomor 3. Jadi tuh ini bisa dilihat di halaman buku 1 di halaman nomor 3 di mana penolong contoh karton box 10.000 PS yang terdapat banyak seperti yang dijelaskan. Nah, itu jadi 11 juta terdapat dari harga per PS-nya 10.000, halaman 900 dikali 11.000, harga satuan yang dapat di buku 1 halaman 89. Dari lalu 11 juta itu ditaruh di kredit dan 11 juta per klien dan hasilnya 11 juta, hasilnya itu jadi 137 di 137 843 di per klien. Jadi total per klien itu ada 137 dan auditnya itu ada 126. Nah, habis itu ada FF1.
Nah, FF1 ini nih ada bahan baku bisa dilihat dari nomor, bisa dilihat FF1 itu bisa dilihat di halaman 90. Nah, ini tinggal kita masuk-masukkan, kita masukkan-masukkan aja. Nggak ada yang harus dituin. Nah, kalau ini ada penjelasannya selisih sebanyak 10 karena dicuri. Nah, kalau yang PS ini selisih banyak 500 kilogram karena belum dibukukan. Nah, kalau yang karton box ini selisih sebanyak 10 kaleng karena terendam banjir. Nah, ada Rubicon 500 selisih banyak 2000 kilogram karena konsinyasinya di PT Unicorn. Selisih banyak 10.000 kilogram karena diambil untuk sampel promosi. Itu aja. Kalau TOC ini bisa dilihat di halaman em, di halaman 94 TOC 2 TOC 3 sorry. Nah, ini tinggal dimasuk-masukkan, dilihat di dokumentasinya, itu tuh udah bener semua, dikarenakan hasilnya itu sama, nggak ada yang salah. Nah, itu kenapa di checklist, itu karena hasilnya bener semua dari ujung ke ujung, dari penuh otoritasi, voting, buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Nah, di sini perhitungan tanggal dan nomor pembelian dan kuantitas harga unit, harga PPN 10%. Nah, di sini tuh ada PT Delta, ada PT Delta itu kan di kuantitasnya itu 12 1250 atau 1,250. Nah, unitnya itu ada 280. Nah, ini dapat 300 ini dikali aja E4, E4 nih E14 dikali sama F14. Nah, hasilnya segini. Kalau misalkan hasilnya tidak sesuai sama ini, ya tulis saja di keterangannya tidak sesuai. Kalau misalkan sesuai seperti PT Indah. Nah, PT Indah. Di PT India kan hasilnya sesuai di mana kuantitasnya itu 2.500 atau 2,500 apa 25.000 dan harga unitnya itu 2.800. Harga jumlahnya itu ada 70 juta dan PPN-nya itu ada 7 juta. Nah, harga totalnya itu kan sesuai sama yang hitungannya jadi 70 juta sesuai. Tuh. Nah, kalau nggak sesuai itu bisa dilihat mengacu dalam halaman 9 otoritas sudah ditandatangani oleh Vivin kepada pembelian yang sesuai voting karena nominal kolom total harga di bukti order pembelian dihitung dengan tick mark voting atau hitung secara vertikal. Itu sih. Nah, kalau ini juga masih sama. Ini juga bisa dilihat dari tanggal perkliennya di PT Andalas. Itu bisa dilihat dari halaman 92 sampai 93. Ini kita lihat nih harganya jumlah saldo itu dimasukkan ke harga klien kayak 205, 500, 205, 509 tuh dimasukkan ke harga klien. Nah, kalau PT Delta itu kenapa dia ditambahkan lagi sama 8.800 itu karena dia didapat CR-nya itu. Lihat di dokumentasinya. Kalau bukan di dokumentasinya ada di F1 atau F4 itu ada yang totalnya 8.800 itu dimasukkan ke peraudit jadinya PT Delta itu harusnya senilai harganya 30.800 di perauditnya. Selebihnya bisa dicocokkan di halaman 92
sampai 93 itu bisa kamu masukkan aja soalnya nggak ada pare dan CR-nya. Ini cuman hanya PT Delta. Ini PT Delta kenapa dimasukin 800-nya persediaan bahan yaitu baku PPN masukan utang usaha. Nah, bakunya itu 8 juta. Nah, PPN masukannya 800, utang usahanya itu 8 juta 800 koreksi untuk catatan pembelian bahan baku PS 500 ke kilogram pada PT Delta yang belum dicatat nih. Jadi kita tahu ya 8 juta 800-nya itu dari persediaan bahan baku tuh. Next. Nah, kalau PT Andalas itu bisa dilihat di halaman berapa bentar ya? Bisa dilihat juga di halaman itu tinggal dituin hasil konfirmasinya. Nah, bisa dilihat di halaman 94. Hasil konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban sebagai berikut. PT Andalas di Jalan Mangga Besar itu hasilnya 259, hasil konfirmasinya itu CB. Nah, ada RD. Kalau RD itu kayak eh, minus itu lebih catat. Jadi dia tuh RD itu lebih catat. Nih RD lebih catat. Kalau ini kurang catat. Kalau misalkan CB itu tuh kayak udah kelar gitu. Kalau ini lebih catat dan kurang catat. Kalau minus itu lebih catat. Kalau nggak minus itu lebih kurang catat. Gitu aja sih. Nah, kalau ini pengiriman pertama pada 14 Januari, saldo konfirmasinya itu ada 17.500 dari 56%. Jadi hitung aja ini mah. Nah, tuh dihitung dari MI1 kayak gitu udah. Dari itu udah dihitung, nah totalitinya tuh ada 1 miliar 1 miliar 269 16 100. Nah, selanjutnya itu ada persediaan barang bahan baku awal pembelian, postur potong pembelian, persediaan barang baku. Nah, itu dilihat di halaman di halaman bahan baku. Tenaga kerja langsung itu kayak per kliennya 388.700. Nah, ini kan kayak misalkan DP-nya itu kayak pembersihan bahan baku akhir tuh ada 8 juta, berarti kan lebih catat. Nah, kalau ini nih, kalau plus semua ini kurang catat. Nah, ini lebih catat. Kayak misalkan barang dalam prosedur akhir itu ada 290, 107, 800. Nah, DR-nya itu 15 juta. Nah, jadinya lebih eh, kalau PL2 itu ada di halaman 94. Klik lagi ke PL itu. Nah, ini tinggal dijelaskan kayak PT Delta. PT Delta itu 20 juta. Nah, ini tuh habis itu kayak PT Delta 279 nomornya. Terus habis itu ada itu tuh artinya ada di halaman 75.
dua. Nah, udah itu tinggal di eh, tarik tracing utang usaha setiap perusahaan apakah transaksi terjadi atau tidak di halaman 92 93. Kita lihat tracingnya di halaman 92 93. Ya, PT Delta nih. Dia kan tracingnya itu terjadi 20 juta. Tuh, oke langsung kayak pengiriman. Ini tinggal dimasukin aja dari halaman dari buku ke Excel. Gitu aja. Ini kayak di halaman 94. Kayak contohnya PT Delta kan di buku juga sama 20 juta dimasukin per tanggal order pembelian dan nomor. Itu aja sih. Habis itu ada aset per audit. Auditnya itu ada aset. Terus habis itu aset lancar, kas dan itu. Nah ini tinggal sama sih, tinggal dimasukkan kayak tadi gitu aja dari halaman pokoknya gitu deh. Pokoknya dicatat dari FO1 sampai F2 juga sama kewajiban jangka pendek juga sama. Aduh, juga itu ini juga sama dilihat dari buku penjualan netonya berapa misalkan 10 juta 350 CR-nya apa jadi dihitung semua gitu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.